Halo 12 IPS, tak lama lagi kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Kalau dari pemerintah itu jadwalnya dari tanggal 18 sampai tanggal 26 April ya. Oleh karena itu, di sini Pak Berlin membuat video pembelajaran materi statistika yang mana nanti video pembelajaran ini bertujuan untuk mendampingimu belajar setiap saat dimanapun kapanpun, ya kan, bisa kamu ulang-ulang kembali sehingga kamu bisa lebih siap mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Topik ujian akhir semester ini adalah tentang statistika. Jadi Bapak akan buat 3 video ya, 3 video. Apa aja 3 video itu berdasarkan tujuan pembelajaran dari topik statistika ini ya. Nah, kalau kita lihat tujuan pembelajaran dari statistika ini ada 4. Yang pertama itu mengelola data ukuran pemusatan. Yang kedua mengelola data ukuran penyebaran. Yang ketiga mengelola data tunggal ke dalam data berdistribusi frekuensi dan histogram. Yang keempat memberikan makna pada data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran, di mana kamu nanti di sini akan menganalisis dari suatu data. Ya, untuk video pertama nanti tentang tujuan pembelajaran yang pertama, video kedua tujuan pembelajaran kedua, dan video ketiga adalah tujuan pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan memulai video yang pertama tentang tujuan pembelajaran pertama, yaitu mengelola data ukuran pemusatan yang terdiri dari 3 ukuran, min, median, dan modus ya. Jadi di sini kalian bisa menentukan nilai min atau rata-rata, median nilai tengah, dan modus itu adalah data yang frekuensinya paling banyak gitu ya. Selain kalian bisa menentukan, kalian juga bisa memaknai apa arti dari min atau rata-rata, median, dan modus, serta karakteristiknya seperti apa sih dalam ukuran pemusatan data ini. Oke, di sini kita menggunakan dua data ya. Andaikan ada dua data A dan B, sekumpulan 10 orang. Ya, sekumpulan 10 orang di mana tentang penghasilan masing-masing orang dalam setiap bulan. Di sini per juta ya. Misalkan ini kelompok A, 2 juta, 5 juta, 4 juta, sampai 4 juta. Kelompok B, 9 juta, 6 juta, 8 juta, sampai 2 juta. Nah, kalau dihitung rata-rata kelompok A dan B, penghasilan mereka itu sama-sama 5,4 juta. Sama-sama 5,4 juta ya. Nah, inilah yang disebut dengan nilai rata-rata ya. Kalau kita logikakan penyebaran datanya, kelompok A dan kelompok B seperti ini. Kalau kamu lihat kasat mata seperti ini kan, mana jauh lebih baik, data A atau data B? Ya, secara kasat mata tentu data A ya kan, karena dia penghasilannya itu nggak jauh beda satu dengan yang lain gitu. Dengan kata arti lain bahwa kesejahteraan di dalam kelompok kelompok A ini sangat beda ya bila dibanding dengan kelompok B ya. Kalau kelompok B ini kan pendapatan antara satu dengan yang lain kan tidak jauh banget gitu ya. Beda dengan kelompok A. Ada satu orang yang berpenghasilan sangat beda banget dengan ke-9 orangnya gitu. Artinya data itu menyebar tidak normal ya. Datanya tidak normal bila dibanding dengan B, lebih normal. Namun menganalisis itu tidak hanya sekedar kasat saja sampai dengan menggunakan kasat mata, akan tetapi kita menggunakan metode statistika ini, yaitu khususnya ukuran pemusatan tentang rata-rata, min, median, dan modus ya. Nah, kalaulah data A ini
kalau data ini, A ini tadi kita hitung nilai rata-ratanya kan 5,4 juta kan. Artinya 5,4 juta ini mewakili pendapatan dari 10 orang yang ada di kelompok A. Kan gitu. Ya kan? Jadi 5,4 juta ini mewakili gambaran dari pendapatan di kelompok A. Nah, kira-kira menurutmu adil nggak? Ya kan? Bahwa kelompok A itu berpenghasilan 5,4 juta rata-rata. Ya kan? Tentu kalau dilihat kasat mata seperti ini enggak dong. Karena kan kalau 5,4 juta kan ada satu orang yang berpenghasilan 2 juta. Ada yang 13 juta. Ya. Kalau kita lihat di sini datanya enggak bagus gitu. Terlihat kesenjangannya antara orang-orangnya gitu ya. Ada yang ibaratnya ada yang berpenghasilan rendah, ada yang sangat makmur berpenghasilannya ya. Nah, jadi di sini nilai rata-rata itu kalau kita lihat bukan lagi mewakili dari gambaran suatu data. Kalau begini sebaran datanya. Ya kan, kalau seperti ini keadaan sebaran datanya. Tapi kalau seperti B, ya masih bisa diterima ya. Rata-ratanya kan 5,4 juta. Sedangkan kalau kita bisa lihat satu persatu orang-orangnya berpenghasilan dari 2 juta, 3 juta, sampai 9 juta. Masih bisa diterima gitu. Ya, kesenjangannya nggak berapa jauh gitu ya. Beda dengan yang si A tadi. Nah, ini dia. Nah, apalagi kalau misalkan dari ke-10 orang ini yang ada di kelompok A, yang berpenghasilan 6 juta ini, tiba-tiba dia berpenghasilan 14 juta. Nah, berpenghasilan 14 juta. Apakah nilai rata-ratanya tetap 5,4 juta? Nah, oleh karena itu, coba kita analisis di Excel ya. Mari kita analisis di Excel. Coba ya kita analisis di Excel. Oke, bentar ya, saya hapus dulu ini. Apakah dia berpenghasilan tetap 5,4 juta? Nah, ini data A kan belum berubah ya, belum berubah. Kita hitung nilai rata-ratanya itu dengan cara sama dengan A, V, G ya. A, V, G ini pilih ini. A, V, G klik 2 kali. Sorot data si A, tutup kurung, enter, ya kan? Tadi di sini kalau kita hitung nilai rata-ratanya 5,4 juta. Akan tetapi ketika ada data ekstrim, di mana di sini yang berpenghasilan 6 juta, salah satunya tiba-tiba berpenghasilan 14 juta. Apakah nanti nilai rata-ratanya 5,4 juta? Coba kita lihat ya, kita ubah di sini. Jadi yang 6 ini jadi 14. Sebelum diubah dia 5,4 juta ya. Kalau kita ubah sebelum data A sebelum diubah itu yang 6 ini jadi 14, dia rata-ratanya 5,4. Tapi kalau kita ubah jadi 14 misalkan ya, 14 juta. Rata-ratanya jadi 6,2 juta. Berarti rata-ratanya itu dipengaruhi oleh data ekstrim tadi. Ya kan? Kalau misalkan yang berpenghasilan 13 juta ini kita buat berpenghasilan 1 juta. Rata-ratanya apakah tetap 5,4? Coba kita cek. Tidak, menurun. 4,2 juta ya kan? 4,2 juta. Itu artinya apa? Ya. Berarti nilai rata-rata itu sulit sekali mewakili dari suatu kelompok. Ya kan? Karena dia tidak kuat. Dia dipengaruhi oleh data ekstrim. Ya, dipengaruhi oleh data ekstrim. Seperti tadi, kalau dibuat data ekstrimnya 14. Kan ini kan artinya
membesar ya, penghasilan salah satu orang di kelompok A rata-ratanya juga membesar. Padahal 6,2 juta ini, kalau kita lihat di sini penyebarannya, rata-ratanya tadi kan 6,2 juta. Ya, nggak adil dong. Karena kenapa dibilang ini 6,2 juta? Padahal di sini ada satu orang yang berpenghasilan 2 juta, yang jauh banget dari 6,2 juta. Tapi ada juga yang berpenghasilan 14 juta yang lebih jauh besarnya dari 6,2 juta. Artinya 6,2 juta ini tidak lagi mewakili dari penghasilan si kelompok A. Itu dia. Itulah kelemahan dari menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu akan dipengaruhi oleh delta ekstrim. Jadi karakteristik rata-rata itu bisa kita simpulkan. Yang pertama, dia tentu menjumlahkan data, kemudian dibagi banyak data untuk menghitung nilai rata-rata ya. Nah, yang kedua ini yang penting, dipengaruhi nilai ekstrim, datum yang ekstrim. Datum yang ekstrim itu datum yang berbeda dengan sekumpulan data yang ada, ya. Nah, itu yang mempengaruhi nilai rata-rata. Kalau datumnya itu membesar, maka rata-ratanya ikut membesar. Kalau datumnya mengecil, maka rata-ratanya ikut mengecil. Artinya rata-rata itu tidak lagi mewakili dari suatu kelompok. Ya. Oleh karena itu, ada namanya nilai median dalam ukuran pemusatan data. Nilai median itu nilai tengah. Karakteristiknya itu yang pertama, ukuran pemusatan data yang kuat. Kedua, tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Yang ketiga, membagi data menjadi dua wilayah yang sama besar. Apa artinya? Kalau dikatakan ukuran pemusatan data yang kuat tidak dipengaruhi nilai ekstrim, coba kita lihat bagaimana itu terlihat di Excel-nya ya. Coba kalau kita lihat, kita cari median dari kelompok A. Sama dengan median, ya median, klik 2 kali, sorot data A, tutup kurung, enter. Ya. Mediannya 4. Kalau tadi ada data ekstrimnya ini 14, ini 14. Apakah mediannya yang 5 ini berubah? Kita cek. Kita ubah yang 14. Tetap ya, tetap mediannya. Yang berubah itu rata-ratanya tadi. Nah, oke. Artinya di sini sekalipun ada data ekstrim, ada datum ekstrim di data A, ya, ada perubahan salah satu datum di data A, nilai medianya nggak berubah, ya, dia tetap, ya, dia tetap. Itulah median itu, itulah karakteristik dari median. Kuat dia datanya, tidak dipengaruhi. Kalau rata-rata dipengaruhi. Demikian juga modus, ya. Kalau modus juga memiliki karakteristik tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Namun ada sisi lain yang kelemahannya. Ada kalanya data itu tidak memiliki modus, ada dia memiliki modus gitu ya. Kalau kita cek di sini nilai modusnya, modus kalau di Excel itu mode, ya, mode sini pilih 2 kali, sorot data A, tutup kurung, enter. 5 ya. Ya, 5. Kalaupun ada ekstrim ini nggak pengaruh 5. Oke, kalau kita cek yang bagian B. Bagian B, average. Read. Klik 2 kali, sorot data B, tutup kurung, enter. Sama dengan median. Klik 2 kali, sorot data B, tutup kurung, enter. Mode sama dengan mode. Klik 2 kali, sorot
data B tutup kurung enter ya. Kita kembali ke PPT-nya ya. Jelas terlihat tadi ya. Yang dipengaruhi oleh nilai ekstrim hanya nilai rata-rata. Median dan modus tidak ya. Nah, kalau berdasarkan nilai rata-rata, median, modus, kita bisa melihat data itu normal atau tidak normal atau kurang normal ya. Normal di sini artinya datanya bagus ya. Bagus, normal gitu ya. Kalau berdasarkan topik tentang penghasilan tadi, berarti kalau kelompok A itu kurvanya normal, berarti kelompok A itu berpenghasilan yang normal antara satu dengan yang lain, walaupun ada selisihnya, perbedaannya, tetapi tidak ada penyimpangan yang signifikan. Artinya, kesejahteraan di kelompok A itu jauh lebih bagus antara satu individu ke individu lain terhadap pendapatannya ya. Nah, disinilah kita akan cek kelompok A atau kelompok B mana lebih bagus kesejahteraannya berdasarkan pendapatannya. Tapi kalau tadi dilihat dari rata-rata ya, ini kan nggak bisa kita lihat nih mana sih lebih sejahtera A atau B, karena nilai rata-ratanya sudah sama gitu ya. Oleh karena itu kita lihat lagi median dan modusnya berdasarkan kurvanya. Nanti baru terlihat, oh walaupun rata-ratanya sama, akan tetapi kelompok A atau kelompok B yang jauh lebih bagus karena apa? Karena ini. Kalau nilai min, median, modusnya atau modenya sama atau hampir sama, maka data tersebut itu normal. Ya, data tersebut itu normal. Kalau dilihat dari topik penghasilan pendapatan tadi, artinya data A atau B, kalau dia mengacu ke sini, kalau nanti min, median, modusnya itu hampir sama, berarti kelompok A lah yang datanya normal. Artinya kesenjangan di kelompok A itu masih wajar gitu ya, masih wajar kalau nilai min, median, dan modusnya sama atau hampir sama. Apa sama atau hampir sama? Kalau sama itu minnya 3, mediannya 3, modusnya 3. Kalau hampir sama, minnya 3,2, mediannya 3, mediannya 3,1, modusnya 3 gitu ya. Tapi kalau dia misalkan minnya justru lebih kecil nanti nilainya daripada median, modus, maka dia tidak lagi normal. Kesenjangan sosialnya akan lebih tinggi pendapatan antara satu dengan yang lain. Ya, itu kalau minnya lebih kecil. Nah, kalau minnya lebih besar, maka juga dia tidak normal. Ya, kalau secara kasat mata kan kita lihat di sini yang lebih sejahtera itu kelompok B kan, kesenjangan sosialnya itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan A. Tapi kita akan lanjut analisis, jangan hanya sekedar kasat mata aja. Kita analisis dengan mengelola data berdasarkan ukuran pemusatannya itu, yaitu median, rata-rata, dan modus ya. Coba kalau kita cek ya, kita cek dengan menggunakan statistik ya. Tadi dengan menggunakan ya statistik yaitu min, median, dan modusnya. Kita udah hitung tadi ya, min, median, modus kelompok A, kelompok B. Sekarang kita cek bagaimana bentuk kurvanya. Cara ceknya gini ya. Tulis kembali min, nilai min, kemudian mediannya, modusnya di kelompok A dan di kelompok B ya. Oke, baru di atasnya tambah 0, di bawahnya tambah 0, sini tambah 0 atas juga, di bawah juga tambah 0. Ya. Baru ini sorotlah dia untuk kelompok A ya, kelompok A. Setelah disorot, pilih insert, pilih di sini scatter.
sketcher ya, sketcher, baru pilih yang ini. Nah, lihat ya di sini ya, inilah kurva untuk yang si bagian A. Kalau bagian B, kita lihat di sini. Kalau bagian B, sorot lagi, insert, pilih sketcher, klik di sini. Nah ini, kamu udah bisa melihat ya, mana lebih bagus datanya, A atau B. Pasti si B ya, si B jauh lebih bagus. Karena dia mendekati kurva yang normal ini tadi. Kurva normal ya, kurva yang normal. Kita lihat di sini. Berarti kelompok B itu baik secara kasat mata ataupun berdasarkan analisis statistik, nih dia lebih normal. Artinya kelompok B itu kesejahteraannya itu lebih baik gitu. Tidak sedikit sekali kesenjangannya bila dibanding dengan yang A. Nah, itulah fungsi dari nilai min, median, dan modus dalam menganalisis suatu data. Ya, itulah fungsinya. Kalian tidak hanya sekedar menghitung, tetapi bisa bisa menggunakan nilai itu untuk memberikan gambaran bagaimanakah data itu, mana yang lebih bagus, mana yang tidak lebih bagus berdasarkan topik dari data itu. Kalau topik yang Pak Berlin sajikan adalah tentang penghasilan. Penghasilan itu kan akan terkait dengan kesejahteraan atau kesenjangan sosial gitu ya. Oke, inilah video pertama mengenai ukuran pemusatan. Berikutnya nanti video kedua dilanjutkan dengan ukuran penyebaran. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video yang kedua. Bye.